Untuk mendapatkan sesuatu yang indah, terkadang memerlukan pengorbanan. Bentuk pengorbanan ini bisa beragam, seperti energi, waktu, materi, dan bahkan nyawa. Tentu saja, hal terakhir ini menjadi hal yang sama sekali tidak kita inginkan. Karena siapapun tentu ingin apa yang dilakukan membawa keselamatan bagi semua orang. Namun pemirsa, ternyata ada beberapa karya seni menakjubkan di dunia yang harus menelan korban jiwa dalam proses pembangunannya ataupun pada saat para pengunjung datang. Tanpa disengaja, insiden yang terjadi menyebabkan seseorang tewas. Nah, karya apa sajakah itu? On the Spot telah merangkumnya dalam info unik dan menarik tentang tumbal di balik sebuah karya seni. Diawali dengan karya seni unik bernama Sculpture No. 3, karya Richard Serra. Patung ini terbuat dari plat baja yang masing-masing memiliki berat 2.364 kg. Pada bulan November 1971, Sculpture No. 3 dipasang di Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota. Saat proses instalasi berlangsung, salah satu plat baja terlepas dari ikatan dan jatuh menimpa pekerja yang bernama Raymond Johnson. Pekerja tersebut tewas seketika. Istrinya sempat menuntut sang pembuat patung, museum, dan juga bagian perakitan untuk bertanggung jawab. Dalam penyelidikan, akhirnya ditemukan bahwa slot pengaman yang digunakan untuk mengangkat plat baja memiliki kualitas yang kurang bagus. Pihak perakit dinilai lalai, dan Richard Serra pun dibebaskan dari tuduhan. Pemirsa, inilah Dream Space V, karya seniman bernama Maurice Aegis. Dream Space V merupakan area mirip balon permainan anak-anak yang ada di Riverside Park in Chester Le Street, Inggris. Di dalamnya para pengunjung bebas untuk berjalan-jalan sambil menikmati dinding-dindingnya yang berwarna-warni. Namun sayang, pada Juli 2006, Dream Space V terlepas dari tambatan dan terbang. Padahal masih ada 30 orang pengunjung di dalamnya. Saat melihat peristiwa itu, Maurice sebetulnya mencoba untuk menahan, namun gagal. 2 orang wanita meninggal dunia karena peristiwa ini. Rupanya perusahaan konstruksi yang disewa untuk memasangnya tidak menggunakan tali yang kuat untuk mengikat Dream Space V pada rangkanya. Akhirnya Maurice dikenai denda sebesar 35 juta rupiah. The Umbrellas adalah sebuah proyek hasil karya suami istri seniman bernama Christo dan Jean Claude. Proyek ini terdiri dari 3.100 payung raksasa yang terpasang di pantai-pantai di California dan Ibaraki, Jepang. Namun sayang, ada sebuah kejadian tragis. Tepatnya 26 Oktober 1991, sebuah payung terlepas dari pengaman karena angin yang bertiup sangat kencang. Payung tersebut terlempar dan menghantam seorang wanita. Wanita yang bernama Lori Keville Matthews tersebut tewas seketika. Setelah insiden itu terjadi, Christo meminta pameran tersebut diakhiri. Naas, saat proses dismantle, seorang operator crane dari Jepang tersengat listrik. Tahun 2015 lalu, Eckhard Drefke, seorang pelukis asal Jerman, tengah memulai proyek lukisannya yang terbaru bernama Venice Lost Paradise. Dia pun sempat mengumumkannya melalui website pribadinya. Namun naas, seniman berusia 75 tahun ini justru tewas tenggelam di Grand Canal. Saat itu, ia sedang mengambil foto pemandangan kota Venice sebagai referensi karyanya nanti. Diduga, ia gagal menjaga keseimbangan dan terpeleset. Meski ia meninggal, namun proyek terakhirnya tetap terus dilanjutkan. Siapapun yang keluar
keluar masuk Denver International Airport, pasti akan melihat keberadaan patung kuda ini. Patung berwarna biru ini terbuat dari fiber dan memiliki tinggi hingga 32 kaki. Saat malam hari, kedua matanya akan menyala merah. Patung yang oleh masyarakat setempat disebut Blue Cyber ini dibuat oleh seorang seniman Meksiko bernama Luis Jimenez pada tahun 2003. Namun seniman ini tewas pada tahun 2006 saat kepala patung jatuh dan menimpa dirinya sehingga arteri kakinya putus. 2 tahun kemudian patung ini mulai dipasang di area bandara. Namun warga setempat marah karena menganggap kuda Blue Cyber telah dikutuk. Mereka menganggap kuda ini bertanggung jawab atas kematian pembuatnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan paling update dan informatif khas On The Spot. Berikut foto dan video yang terpilih. Kegiatan bagi-bagi takjil kelompokmu pengen ditayangin di On The Spot? Upload hasil dokumentasinya ya ke IG atau Twitter. Jangan lupa mention akun On The Spot yang tertera pada layar TV, sertakan hashtag OTS7 bagi-bagi takjil. Ditunggu ya. Selamat malam dan selamat menyaksikan OVJ.